Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dalam bincang-bincang kita dengan Dr. Bayu Satria Wiratama. Beliau adalah epidemiologis dari UGM, juga beliau pengajar di UGM Universitas Gadjah Mada. Beliau sedang mengambil gelar S3 atau PhD-nya di Taipei Medical University. Nanti akan ada video lagi lebih lengkap mengenai profil dari Dr. Bayu ini. Nah, tapi sekarang kami ingin berbincang-bincang mengenai perkembangan COVID secara global dan khususnya tentang apa yang dianggap berhasil yang dilakukan oleh Taiwan sampai hari ini, dan mungkin barangkali ada yang bisa diterapkan untuk penanganan COVID di Indonesia. Baik, kita mulai bincang-bincang kita. Selamat datang Dr. Bayu. Terima kasih Pak Fajar. Ya, ini menarik memang selalu kalau kita membicarakan mengenai perkembangan COVID-19. Mungkin bisa dibagi ke kita semua informasi mengenai atau review Dr. Bayu mengenai kondisi COVID secara global saat ini. Iya, terima kasih Pak Fajar. Jadi kalau kita lihat secara global ini berdasarkan data yang ada, saat ini angkanya sudah menyentuh 4 juta kasus. Itu mayoritas didominasi oleh Amerika, karena ya kita lihat mereka memang kasus negaranya cukup besar, sehingga kasusnya cukup banyak. Dan kemudian baru diikuti oleh negara-negara Eropa dan Asia. Jadi Asia ini masih tergolong bukan penyumbang terbesar. Yang terbesar masih Amerika dan Eropa. Nah, hari ini trennya, kalau kita lihat trennya itu masih meningkat, walaupun di beberapa negara mulai landai. Artinya penambahan kasusnya itu mulai berkurang. Jadi dia kita bilang mulai flatten, jadi mulai landai. Hanya saja yang perlu diingat, landainya ini masih belum menandakan bahwa pandeminya akan berakhir atau wabah di negara tersebut akan berakhir, karena tipe epideminya ini atau tipe wabahnya, dilihat dari penyakitnya itu, dia tipikalnya biasanya terjadi beberapa kali puncak. Itu yang biasa disebut first wave, second wave. Nah, yang karena ditakutkan begitu turun kasusnya melandai, orang relax, terus nggak pakai masker, nggak jaga jarak, ternyata masih ada bersembunyi yang asimptomatik. Nah, ini terus nyebar, naik lagi kasusnya. Nah, ini yang sempat beberapa ditemukan di Jepang, di Singapura kan sudah kita lihat dia sempat terkontrol, tiba-tiba lonjak tinggi. Terus di Jepang juga agak dilonggarkan, ternyata muncul lagi kasus-kasus baru. Nah, jadinya kita bisa bilang bahwa secara global pandeminya masih akan berlanjut sampai paling aman kita bilang sampai ditemukan obat dan vaksin, karena tanpa itu ditunjang dengan kasus asimptomatik yang cukup besar proporsinya di COVID, kemungkinan akan susah untuk mengendalikan COVID-19 di seluruh negara pada saat yang bersamaan untuk menghentikan pandeminya secara total. Jadi ini masih kita sangat bergantung sekali dengan hasil dari obat dan vaksin. Nah, tapi sebelum bicara obat dan vaksin, boleh saya minta konfirmasi nggak mengenai virusnya ini sendiri? Apakah sudah bermutasi lagi, dan apakah sudah mendekati atau memang sudah terjadi yang penularan melalui udara atau airborne? Iya, jadi kalau untuk mutasi virus ini memang dibandingkan dengan SARS dan MERS, dia lebih mudah bermutasi. Jadi kalau dilihat di websitenya GISI itu atau Nextstrain itu, mereka memetakan genomic sequence dari COVID ini. Itu tentu saja ini voluntary, jadi artinya tiap negara memberikan secara sukarela, maksudnya mereka melakukan full genomic sequence, melihat bagaimana strukturnya SARS yang beredar di tempat mereka, terus dikirim datanya, terus datanya itu dipetakan, terus dimasukkan dalam database. Sementara ini yang paling banyak menyumbang masih daerah Amerika, Eropa. Indonesia alhamdulillah sudah mulai ada 6. Nah, dari situ terlihat bahwa banyak cabangnya. Dia banyak sekali mutasinya. Dari yang awal 1 dia pecah menjadi 4 atau 5, terus kemudian itu bercabang lagi jadi banyak.
Nah, ini yang salah satunya diduga oleh peneliti menyebabkan ada variasi yang sangat besar dari gejalanya. Jadi ada yang asimptomatik, ada yang ringan, ada yang dia bisa sampai berat, ada yang tempat anosmia, terus gejalanya mulai ada anosmia dari mata, terus kemudian ada yang sampai timbul merah-merahan di kulit. Nah, itu diduga salah satunya mungkin karena mutasinya itu. Tapi airborne tidak? Nah, kemudian terkait dengan apakah dia airborne, itu sebenarnya airborne itu dalam tanda kutip gitu kalau WHO bilang, karena virus SARS-CoV-2 ini dia tetap butuh bantuan droplet, jadi butuh kendaraan cairannya droplet ini. Dia tidak bisa murni airborne seperti anthrax, karena kalau anthrax itu benar-benar dia murni airborne. Spora anthraxnya sendiri yang dia terbang, tidak butuh bantuan apa-apa. Nah, kalau SARS-CoV ini dia butuh droplet. Disebut bisa seperti airborne ini karena dia seperti penyakit lainnya. Jadi kalau kita bersin atau batuk atau ada tindakan di rumah sakit yang itu menyebabkan tekanan tinggi di rongga pernafasan, seperti pemasangan pipa pernafasan atau di dokter gigi, nah itu dropletnya itu bisa jadi istilahnya kalau di Jawa itu muncrat gitu. Nah, kalau itu seperti itu, dia partikelnya menjadi ukurannya jadi lebih kecil lagi, kadang dan disebut mikrodroplet. Nah, ini yang kecil ini otomatis lebih ringan. Dan karena dia tekanannya tinggi dari dalam keluar, jaraknya jauh, terus dia karena ringan, dia lebih lama ada di udara itu ya. Jadinya dia di dalam setting rumah sakit sering diperlakukan sebagai airborne karena tadi efek dari yang kita sebut aerosolisasi. Jadi dia menjadi lebih kecil dari seharusnya, terus ringan, terbang. Dan beberapa saat di udara itu bisa menjadi beberapa saatnya ini lebih lama dari yang biasanya, dan tapi dia tidak akan stay di udara selamanya. Tetap jatuh. Cuma lebih lama beberapa jam dari seharusnya. Baik, nah kembali tadi ke vaksin dan obat untuk virus ini ya Pak. Sampai di mana sebenarnya pengembangan dan siapa saja yang sudah mencoba? Ya, kalau kita bilang pertama dari obat itu sudah banyak negara mulai mengembangkan. Salah satunya dari Cina, ada dari Amerika, Inggris. Kemudian ada juga kolaborasi antar negara. Kalau dilihat ada website itu punyanya salah satu lembaga, mereka men-track obat dan vaksin sampai sejauh mana itu totalnya yang sudah masuk dalam fase penelitian itu 200 untuk obat, vaksin 170. Jadi kandidatnya banyak sekali. Banyak ya. Cuma statusnya bervariasi. Saat ini ada yang sudah masuk untuk obat ini, mau masuk di fase clinical trial 2 untuk uji yang agak luas, jadi untuk di manusia, tapi jumlahnya sudah mulai banyak, dan kandidatnya ini bervariasi statusnya. Jadi ada yang dia sudah masuk fase clinical trial 1, ada yang sudah mau 2, di mana 2 itu dia sudah mulai ke orang yang banyak. Banyak ini sekitar ratusan, 600. Kalau nanti fase 3 dia lebih luas lagi, ribuan. Nah, ini harapannya akan membuahkan hasil. Jadi obatnya itu sebenarnya banyak, ada yang vitamin D, suplemen, ada yang antiviral, ada yang, jadi tidak semuanya antiviral, jadi ada yang tipe obatnya macam-macam. Nah, ini semua harapannya ada paling tidak yang berhasil di fase clinical trial ini, karena prosesnya kan lama. Kalau semua tiba-tiba gagal, itu memulai lagi dari nolnya itu lama, harus nunggu berbulan-bulan lagi. Kemudian untuk vaksin juga sama, sudah 170-an, itu bervariasi juga. Jadi ada yang baru mulai di Taiwan ini juga ternyata mereka mengembangkan vaksin, dan tapi masih dalam tahap pre-clinical trial, masih di hewan. Jadi belum ke manusia. Mereka baru mau mulai ada tahapannya ya untuk pengujian ini ya. Nah, kemudian yang vaksin yang lainnya ada yang ada di Amerika, Prancis, sama dari kalau tidak salah dari Cina itu sudah mulai tahap clinical trial. Bukan Prancis, Inggris itu sudah yang fase 2. Karena mereka fase 1-nya sudah lewat, sudah oke, dibilang angka amanannya sudah teruji. Mereka mau masuk ke yang tadi, uji ke ratusan orang. Mereka masih tahap recruiting partisipan, jadi masih nyari partisipan yang mau. Dan harapannya juga ini nanti akan membuahkan hasil. Kemudian untuk tipenya sih vaksinnya setahu saya ada 2 tipe. Jadi ada yang memang
dia memodifikasi SARS-CoV-nya ini, virusnya dimodifikasi jadi lebih lemah. Jadi kayak dikasih versi yang lemah untuk biar imun kita belajar. Tapi ada juga indikasi bukan virus versi lemah tapi komponennya gitu. Nah, dua-dua ini memang tipe vaksin yang biasanya beredar. Jadi ada yang dilemahkan, ada yang bentuknya komponennya saja. Sama bagusnya juga. Harapannya yang 3 vaksin ini yang sudah masuk clinical trial fase 2 ini segera bisa selesai fase 2-nya dan lanjut fase 3. Ya, mudah-mudahan. Yeah. Karena itu tadi yang jadi harapan kita ya, dengan adanya vaksin atau obat ini akan lebih mendatarkan bisa mengontrol kurva, betul mengontrol. Nah ini tadi beberapa hal yang sudah kita bahas mengenai COVID ini kan tidak lepas dari banyak sekali informasi yang kita lihat di media-media sosial itu mengenai keberhasilan Taiwan ya. Mereka bilang keberhasilan Taiwan. Bagaimana menurut pandangan Dr. Bayu sebagai epidemiologis yang tinggal di sini menilai keberhasilan Taiwan itu? Sebenarnya apa faktor-faktor utama juga yang membuat mereka dianggap berhasil? Iya, kalau kita lihat di Taiwan ini kita bisa saya bisa bilang bahwa mereka salah satu yang berhasil penanganannya. Karena kita bisa lihat salah satu tolak ukurnya adalah kita melihat rasio kasus impor dengan lokalnya itu sangat rendah sekali. Jadi kasus lokalnya jauh lebih sedikit daripada kasus impor. Ya. Dan kalau itu terjadi berarti kasusnya bisa dikontrol dengan bagus. Artinya semua yang datang sumber penularannya itu bisa dipegang. Sehingga tidak terjadi klaster-klaster penularan lokal. Walaupun Taiwan sendiri sudah mengeluarkan beberapa berita bahwa kalau misalnya pun terjadi penularan lokal mereka sudah siap dengan strateginya, tapi ternyata tidak, dan itu berarti bagus sekali karena ini menandakan semua yang dijalankan dari atas sampai bawah berhasil. Nah ini didukung salah satunya adalah dengan sistem mereka yang terpusat. Itu salah satu faktor penentunya adalah mereka punya sistem kesehatan yang sudah diinvestasikan dari sebelumnya, karena SARS itu mereka sudah membuat suatu chain of command dari atas sampai bawah yang dipusat dikomandoi oleh CACC itu. Nah ini mereka mengaktifkannya juga bisa saya bilang juga ini sangat cepat. Begitu ada kasus muncul klaster di Wuhan, mereka sudah mengakses bahwa ini bahaya karena orang Taiwan banyak yang ke Cina banyak yang ke Taiwan, mereka close border sekali. Dan itu otomatis pemerintah ini sudah mikirkan ini dengan travel arus yang frekuensinya yang sangat besar antara dua negara saya dengan negara tetangga, ini harus diaktifkan. Terlepas nanti memang terbukti atau tidak, itu menyebar, mereka sudah membuat keputusan untuk mengaktifkan. Jadi langsung diawasi semua, awalnya yang dari Wuhan diawasi, kemudian ketika mulai klaster Wuhan mulai bertambah di luar Wuhan, ditambahlah travel warningnya, alertnya itu di tempat-tempat lain, kemudian kita nyebar ke negara lain, mereka langsung tambah. Mereka sangat dinamis mengikuti perkembangan datanya. Jadi mereka benar-benar data driven. Datanya menunjukkan bahwa di tempat lain mulai ada, walaupun kecil dinaikkan. Semakin banyak dia akan naik. Dan ini salah satu kecepatan ini juga tadi didukung dengan data yang bagus yang dari CACC-nya. Kemudian ditunjang dengan kerjasama yang bagus dengan lintas sektor, salah satunya dengan perbatasan imigrasi. Ini menyebabkan ketika ada satu yang masuk kemudian dideteksi mereka berasal dari daerah yang dikasih tanda alert, itu mereka akan otomatis wajib karantina. Dan karantina ini kemudian kerjasama dengan kepolisian juga selain dengan dewan kesehatan. Untuk pengawasannya jadi bagusnya itu mereka lintas sektornya sangat berjalan dengan bagus. Begitu ada kasus yang confirm transmisi lokal masuk ke rumah sakit, dokter tinggal masuk ke portalnya, ngeklik namanya, masukin nomor identitasnya itu, langsung terbuka orang ini dari mana asal perjalanannya, atau orang ini kontak dari orang yang punya perjalanan enggak, itu semua terekam. Jadi ketika ada yang masuk, mereka lakukan kontak tracing, itu semua direkam dalam satu database. Jadi aksesnya mudah dan itu menyebabkan penanganannya sangat cepat. Itu yang menyebabkan mereka berhasil menekan. Iya, memang
Saya coba riset juga sebenarnya sebelum kita ngobrol ini, bahwa sejak ya dari pengalaman SARS, jadi saya lihat di statistik mereka Taiwan, dari 2003 sampai 2018 ini, itu nggak usah sampai sekarang, itu dari 2003 ke tahun berikutnya itu ada peningkatan cukup signifikan dalam jumlah rumah sakit dan juga tempat tidur, khususnya yang saya lihat di itu ada respiratory bed ya, khusus untuk kasus-kasus ini. Jadi memang mereka sangat concern sekali mengenai itu setelah kejadian SARS. Jadi mungkin itu yang kesiapan mereka, dan juga selain itu sistem tadi ya, mungkin ada contingency plan yang mereka sudah siapkan sejak lama, hanya tinggal menekan tombol untuk kemudian sistem ini berjalan semua ya, termasuk tadi tracing, tracking dan sebagainya. Dan betul kelebihan teknologi mereka dan data mereka yang sangat baik, karena kalau bicara mereka hanya pakai NHI itu ya, asuransi, dan itu yang saya tahu mereka mengintegrasikan semua data dari imigrasi, semua dan sebagainya. Jadi satu orang tuh bisa dilihat dari dengan mudah gitu ya. Ini yang mungkin perlu diapresiasi ya sebagai keberhasilan Taiwan. Nah, kalau melihat tadi keberhasilan Taiwan ini terakhir, apa yang sebenarnya bisa ini dijadikan best practice dan bisa diterapkan di Indonesia, terutama dalam kondisi saat ini, untuk menekan peningkatan kasus dan mengkonten tadi di Indonesia ya, dengan segala kelebihan dan kekurangan di Indonesia mungkin. Iya, jadi sebenarnya kunci utamanya kerjasama lintas sektor dan antara pusat daerah dengan sektor selain kesehatan. Ini yang salah satu kunci yang bisa diadopsi di Indonesia. Ini kan nggak perlu ya, masalah investasi di awal itu nanti ketika COVID mungkin sudah agak mereda. Tapi kalau sekarang yang paling penting kerjasamanya ini. Jadi kerjasama ini artinya kesehatan dengan imigrasi, kesehatan dengan misalnya kepolisian untuk misalnya membantu mengawasi, kemudian dengan universitas misalnya kalau mereka kurang, mereka butuh relawan mahasiswa, itu kan harus kerjasamanya dengan Dignas, Dikti juga, itu harusnya sangat diperkuat dan itu turun sampai ke level kabupaten kotanya. Nah, kalau itu bisa dilakukan, saya yakin satu komando itu dengan kerjasama lintas sektor yang bagus dari pusat ke daerah, kasus COVID mulai akan bisa sangat ditekan di Indonesia. Ya, hanya saja mewujudkan itu juga tidak gampang karena harus menjembatani antar sektor, dari imigrasi, gabung datanya dengan data kesehatan, kesehatan dengan data kepolisian, kemudian dengan pendidikan juga, itu kan kemudian dari pusat sampai ke daerah itu juga butuh effort. Tapi kalau itu bisa dilakukan, salah satu best practice yang paling bagus di Taiwan itu bisa dilakukan di Indonesia, saya yakin itu sangat berpengaruh sekali nanti ke dalam penanganan COVID di Indonesia. Satu lagi mungkin yang saya jadi ingin mengkonfirmasi juga, salah satu faktor yang buat program penanganan COVID di Taiwan ini berhasil, antara lain kan dukungan dari masyarakat ya, warga gitu, yang mengikuti semua anjuran, imbauan dan juga aturan dari otoritas Taiwan. Tapi tidak kalah penting adalah enforcement gitu ya. Nah, ini kan kalau considering di Indonesia ya, melihat kesulitan kita untuk menerapkan PSBB di beberapa tempat di Indonesia. Ini kira-kira apa nih yang Dr. Bayu bisa pikirkan untuk enforcement nih, tanpa harus terlalu represif gitu ya di Indonesia, untuk memutus mata rantai penyebaran atau penularan COVID adalah dengan kedisiplinan warga gitu kan, kita sendiri. Gimana menurut? Ya, menurut saya salah satunya ini kuncinya juga di ibaratnya satu kata antara pusat dengan daerah, jadi dan konsisten. Jadi salah satunya mereka kan masyarakat itu jadi tidak patuh karena mereka bingung dengan arahan pemerintah. Pemerintah nyuruh A terus berubah jadi B, terus kemudian berubah lagi. Akhirnya mereka begitu pemerintah ngeluarin yang pasti, yang bagus, loh kemarin sudah
level kepercayaannya sudah turun. Pemerintah bilangnya berubah-berubah guys. Mending saya cari uang, mending saya cari makan. Betul. Mungkin penyakitnya memang ringan. Sekarang bilang berat, kemarin bilang ringan. Jadinya pemerintah rakyat sendiri jadi nggak percaya. Nah itu yang salah satu masalah seperti ini kan harus ditangani dengan cara gimana caranya mengambil regain kembali public trust oleh pemerintah itu. Karena dengan adanya public trust yang bagus, pemerintah itu bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat lagi. Enforcement akan lebih mudah. Mereka akan tahu, oh ya pemerintah bilang gini, saya percaya pemerintah memang benar. Jadi tidak perlu sampai enforcement keras seperti contoh di salah satu negara di Asia yang sampai turun terus pukul-pukul pakai rotan. Betul. Nah itu terjadi karena pemerintah yang salah satunya pemerintah yang kurang bisa dipercaya karena statementnya berubah-ubah. Itu yang terjadi di Taiwan ya. Artinya trust itu yang sudah dibangun. Sangat ya? dibangun. Mereka karena punya satu sistem, satu komando, apa yang dikeluarkan itu selalu sama dan itu selalu dikeluarkan tiap hari. Ketua CACC-nya ngomong itu langsung diterjemahkan dari wali kota Taipei, New Taipei semua sama. Nah kalau sudah seperti itu nanti insya Allah bisa kayak di Taiwan, masyarakatnya jadi lebih bagus manut gitu. Harapannya sih bisa di Indonesia juga. Saya habis. Mengenai faktor media sosial di Taiwan kan kita ingat CCC sendiri ya menetapkan kebijakan atau aturan sanksi berat bagi mereka yang menyampaikan berita hoax mengenai COVID ya sejak awal tuh. Dan itu enforcementnya juga jalan. Itu kenapa Taiwan melakukan itu? Iya, itu salah satu faktor yang penting juga, yang penting terkait dengan sosial media. Karena pemerintah Taiwan tahu bahwa informasi di zaman sekarang abad 21 ini itu semua berjalan dengan sangat cepat. Ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram, kemudian ada WhatsApp, Line, itu semua pusat informasi di mana kalau pemerintah tidak memanage dan tidak mengatur dengan tepat, terutama dalam kondisi pandemi, wabah yang besar seperti ini, di mana penyakitnya baru, kita belum tahu dengan pasti seperti apa, masih banyak berita simpang siur, itu kalau tidak dikontrol, ini jadi adalah banyak berita yang tidak tepat atau yang kita sebut hoax itu beredar, dan ini bisa menyebabkan masyarakat bingung tadi. Kebingungan di masyarakat tuh yang jadinya bahkan panik susah. Mungkin ya, dan ada panik. Ketakutan juga jadinya, betul. Di satu titik mereka akan panik dan takut seperti yang terjadi di beberapa negara, mereka panik buying, walaupun betul. Itu sebenarnya bisa ditangani dengan tadi hoax itu dikontrol dengan ketat sehingga tidak terjadi. Satunya tadi mereka yang benar mengeluarkan aturan yang ketat dan enforcementnya jalan. Artinya jalan mereka benar-benar memantau. Begitu ada mereka akan ngejar. Dan seharusnya memang di Indonesia juga seperti itu. Mereka punya peraturan di Indonesia sudah kemarin. Tapi enforcementnya yang nggak jalan. Antara terlalu banyak sosial medianya yang berkembang hoaxnya itu terlalu banyak sehingga orangnya kurang di divisi cybercrime-nya, atau memang ini belum bagus saja enforcementnya. Harapan saya sih memang karena kekurangan orang. Jadi hoax ini nggak begitu bisa ditangani. Walaupun kalau kita lihat dari komunitas sendiri sudah ada di Indonesia namanya komunitas anti hoax, itu mereka juga membantu pemerintah untuk memberantas hoax, terutama terkait COVID juga mereka ikut bantu. Baik. Ada poin lain mungkin yang tadi bisa diadopsi dari Taiwan untuk diterapkan di Indonesia yang mungkin paling pada saat yang sekarang ini bisa bermanfaat dan efektif? Ya mungkin kalau selain tadi pemerintah satu kerjasama lintas sektor itu juga penggunaan teknologi informasi. Indonesia nggak kurang dengan ahli-ahli IT. Hanya saja tinggal gimana caranya tadi satu komando mereka orang ahli IT ini diminta untuk membentuk satu sistem. Saya yakin pasti bisa. Seperti contohnya yang seperti di Taiwan itu kan untuk pengawasan supaya memudahkan. Adalah mereka daftarkan nomor HP, kemudian setiap hari nomor HP ditelepon, sehingga nomor HP ini ibaratnya diping oleh tower terdekat. Jadi mereka tahu posisinya ketika ditelepon, oh dia masih di rumah. Kemudian kalau nggak cukup mereka disuruh foto. Nah
ini kalau bisa diterapkan di Indonesia dengan lebih tepat, itu memudahkan untuk mereka mengawasi karantina isolasi. Jadi nggak harus Dan, setiap hari ke rumah mungkin, tapi hanya ke rumah ketika misalnya dia tidak jawab teleponnya atau kok ngirim foto Seperti di tapi sini, meragukan. ya lebih Ini efektif. tuh. Baik, terima kasih Dr. Bayu. Saya kira informasi yang sangat bermanfaat untuk, Sama-sama, untuk Pak Fajar. kita semua dan teman-teman. Semoga pandemi ini juga kita berharap segera berakhir ya, segera berlalu. Amin. Tidak hanya di Indonesia tapi di semua seluruh negara. semua negara. Baik, terima kasih teman-teman, itu bincang-bincang kita. Semoga bermanfaat dan please mohon sampaikan masukan atas video ini agar kami dapat menyampaikan info-info lain yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.